Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aida Safitri dengan NIM 21124065, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Yang saya hormati Ibu Helna Nelisa MPD dan teman-teman yang berbahagia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan agar dapat menjalani aktivitas seperti biasanya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan komponen isi dalam kurikulum. Teman-teman mungkin sudah mengetahui apa itu kurikulum, karena di dunia pendidikan perlu adanya kurikulum untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kurikulum itu diantaranya kurikulum berbasis komputer pada tahun 2004, KTSP pada tahun 2006, kurikulum 2013, dan kurikulum sebelumnya. Nah, kurikulum mempunyai komponen-komponen, diantaranya tujuan kurikulum, komponen isi atau materi, komponen strategi pelaksanaan, dan komponen evaluasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai komponen isi. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran dalam aktivitas belajar mengajar. Apa itu komponen isi? Komponen isi adalah sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan. Komponen isi dikelompokkan menjadi 3 bagian: logika, etika, dan estetika. Logika adalah pengetahuan tentang salah benar berdasarkan prosedur ilmiah. Etika adalah pengetahuan tentang baik buruk, nilai, dan moral. Estetika adalah pengetahuan tentang nilai seni. Selanjutnya, jenis-jenis materi isi pembelajaran. Yang pertama, fakta. Yang kedua, konsep. Ketiga, prinsip. Keempat, prosedur. Kelima, sikap atau nilai. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Fakta tersebut meliputi nama-nama objek, lambang, peristiwa sejarah, nama-nama orang, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsep. Konsep adalah segala hal yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran. Yang ketiga, prinsip. Prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting seperti dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat yaitu prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah sistematis dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang kelima, sikap atau nilai. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap. Selanjutnya, kedalaman dan keluasan isi materi. Kedalaman materi yang dimaksud adalah materi yang mencakup rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Keluasan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan materi. Yang pertama ada relevansi atau kesesuaian. Maksudnya, sesuai dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, konsistensi.
di mana materi yang diajarkan harus konsisten dengan apa yang ada di kompetensi dasar. Yang ketiga, adekuasi, yang berarti kecukupan. Materi yang diajarkan kepada peserta didik dapat mencukupi siswa dalam menguasai kompetensi yang diajarkan. Selanjutnya, pendekatan dalam mengurutkan isi materi. Yang pertama, pendekatan prosedural. Yang kedua, pendekatan hierarkis. Pendekatan prosedural adalah menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Pendekatan hierarkis adalah menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau sebaliknya. Selanjutnya, kriteria dalam menentukan isi materi ajar. Yang pertama, isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah. Yang keempat, isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip materi ajar. Yang pertama, mengandung bahan kajian yang dapat dipelajari siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada tujuan sesuai dengan hierarki tujuan pendidikan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menentukan isi materi. Yang pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ada beberapa aspek dalam standar kompetensi maupun kompetensi dasar, di antaranya ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan ranah afektif. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Identifikasi ini dilakukan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkat ranah pembelajarannya. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat, mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Yang kelima, memilih sumber materi pembelajaran dan mengemas materi pembelajaran tersebut. Ada cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran, yaitu dengan cara mengajukan suatu pertanyaan tentang kompetensi dasar. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis, di antaranya dalam bentuk fakta, konsep, teori, generalisasi, prinsip, prosedur, hukum, istilah, contoh, definisi, dan postulat. Menurut S. Natution tahun 1987, pengurutan bahan kurikulum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, urutan secara kronologis. Yang kedua, urutan secara logis. Yang ketiga, urutan bahan dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Yang keempat, urutan dari bahan mudah menuju yang lebih sulit. Yang kelima, urutan dari bahan yang spesifik menuju yang lebih umum. Yang keenam, urutan bahan berdasarkan psikologi unsur. Yang ketujuh, urutan bahan berdasarkan psikologi Gestalt.
Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami mengenai pengembangan komponen isi dalam kurikulum dari video ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.